warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adawiyah. Saya mahasiswa D3 Kebidanan semester 4 di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, di mana di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Bening Prawitasari MKep. Nah, di mana tugas saya ini bersangkutan dengan asuhan kebidanan komunitas. Terus di sini saya akan membahas berbagai macam apa saja sih yang harus kita perhatikan sebagai seorang bidan. Itu yang pertama, masalah-masalah yang ada di komunitas kita, ya di lingkungan kita, itu harus kita cari tahu bagaimana sih masalah-masalah ini bisa kita atasi sebagai seorang bidan, seperti itu ya teman-teman. Terus juga ada pembinaan peran serta masyarakat. Terus juga yang ketiga ada pencatatan dan pelaporan, karena kita ketahui ya, kita seorang bidan itu sangat penting pencatatan dan pelaporan apapun yang kita lakukan, seperti itu ya teman-teman. Terus yang keempat yaitu ada pantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, yang biasanya itu disingkat seperti PWS-KIA yang sering kita dengar seperti itu ya teman-teman. Terus juga yang terakhir ada pendekatan edukatif. Nah, dimana di situ semua akan saya jelaskan setelah ini. Mungkin akan mudah kalau kita gunakan slide ya teman-teman. Jadi setelah ini bisa kita lihat slide saya, dan saya akan menjelaskan lebih rinci apa saja sih yang harus kita lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja. Silakan dilihat. Saya tayangkan di slide, langsung saja. Yang pertama ini ada perkenalan diri saya, langsung kita skip saja, lanjut ke materi. Yaitu yang pertama kita bahas yaitu masalah kebidanan di komunitas, dimana kita ketahui banyak sekali masalah kebidanan di komunitas atau di lingkungan itu yang harus kita ketahui sebagai seorang tenaga kesehatan, agar kita dapat mengantisipasi banyaknya angka kematian yang terjadi di suatu lingkungan, seperti itu teman-teman. Jadi yang di sini kita lihat di masalah komunitas ya teman-teman, yaitu yang pertama ada angka kematian ibu dan bayi. Nah, dimana di situ sudah diperjelas ya teman-teman bahwa itu kematian ibu dan bayi berarti menjadi masalah pokok di suatu komunitas. Selain itu juga ada angka kehamilan remaja, terus ada unsafe abortion, BBLR, pertolongan persalinan oleh tenaga non-nakes atau non-kesehatan, maksudnya seperti itu ya teman-teman, atau PMS, penyakit menular seksual. Terus juga yang terakhir yaitu perilaku dan sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan di komunitas. Jadi semua masalah ini teman-teman harus kita cari tahu bagaimana sih caranya kita sebagai seorang kesehatan itu bisa mengantisipasi atau mengurangi dari dampak masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita itu sendiri teman-teman sebagai seorang bidan. Jadi kita di sini harus bisa mengatasi berbagai macam masalah ini agar sejahteranya suatu lingkungan teman-teman ya. Ya, terus kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu angka kematian ibu. Nah, dimana di sini sudah saya cantumkan ya teman-teman. Di sini banyaknya persalinan itu ditolong oleh dukun. Nah, jadi angka kematian ibu ini teman-teman kebanyakan terjadi karena masih banyaknya persalinan itu ditolong oleh dukun atau dukun kampung ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi sekitar 30%-nya itu orang-orang masih mau melakukan persalinan itu di dukun teman-teman. Sedangkan kita ketahui bahwa memang ada beberapa dukun kampung ini yang sudah terlatih, tapi ada juga yang beberapa yang tidak terlatih, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa dia merupakan angka kematian? Karena tadi yang tidak mempunyai pendidikan khusus itu dia akan seenaknya, seperti itu teman-teman. Bukan seenaknya bagaimana dia melakukan kepada orang yang tidak semestinya, tapi dia melakukan semestinya, cuma kurangnya misalkan saja alatnya yang tidak steril, seperti itu teman-teman. Nah, maka itu akan berdampak ke infeksi. Nah, kalau misalkan infeksi akan terjadi macam-macam, terus kita meninggal, bagaimana teman-teman? Nah, di sini yang dinamakan angka kematian ibu itu ya teman-teman. Terus juga ada 70%-nya persalinan berlangsung di rumah, sehingga jika ada komplikasi butuh waktu lama untuk rujukan. Nah, banyaknya ibu-ibu yang kurangnya pengetahuan tentang kenapa kita harus membawa dia itu ke fasilitas kesehatan, ke rumah bidan misalkan, ke BPM atau ke rumah sakit. Nah, dia tetap kekeh ingin di rumahnya, seperti itu teman-teman. Sehingga dia itu karena kurangnya pengetahuan tersebut, dia tetap kekeh mau seperti itu. Dia mau bersalin di rumah. Sedangkan dia tidak memikirkan bagaimana nih kalau misalkan terjadi kegawat daruratan. Seperti itu ya teman-teman. Karena itu merupakan suatu
masalah yang akan terjadi walaupun kita tidak menginginkannya, tapi itu bisa saja terjadi seperti itu teman-teman. Terus juga di situ biasanya itu kalau misalkan tidak si ibu atau si keluarga yang banyak sekali pertimbangan untuk rujukan mengatasi suatu komplikasi tersebut, nah itu biasanya akan memakan waktu sangat lama teman-teman, sehingga kita bisa kehabisan waktu. Kalau misalnya kehabisan waktu, maka itu dapat menyebabkan kematian juga seperti itu teman-teman. Terus juga di sini ada derajat kesehatan ibu yang rendah saat hamil, antara lain yaitu 50% ibu hamil dengan anemia. Terus juga 30% berisiko kurang energi kronis. Terus 65% ya ibu hamil dengan keadaan 4T. Nah, di mana di situ 4T ini terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak teman-teman. Nah, kenapa? Derajat kesehatan ibu yang rendah, misalkan saja yang seperti itu, dia kurang derajat kesehatannya, dia kurang mengonsumsi sayur dan segala macam, maka dia akan kekurangan semua itu teman-teman. Dia bisa anemia, dia bisa hipertensi, dia bisa kekurangan protein dan segala macam, maka dia akan seperti ibu yang kekurangan gizi teman-teman, seperti itu. Terus juga di sini yang merupakan angka kematian itu, misalkan saja dia terlalu muda. Nah, misalkan dia hamil terlalu muda, itu akan beresiko teman-teman. Begitu juga kalau terlalu tua, terus terlalu sering ataupun terlalu banyak teman-teman, itu juga merupakan darurat, bukan darurat ya teman-teman, tapi di sini lebih tepatnya itu seperti berbahaya seperti itu teman-teman. Nah, maka di situ akan merujuk ke angka kematian juga teman-teman, seperti itu ya. Terus juga yang terakhir di sini rendahnya status perempuan dan lambatnya keluarga mengambil keputusan atau 3 terlambat. Nah, seperti sudah saya sampaikan tadi ya, dirujukan juga termasuk di sini. Nah, dia terlambat mengenali bahaya dan mengambil keputusan teman-teman. Terus juga terlambat mencapai fasilitas kesehatan karena tidak ada transportasi. Terus juga mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat pada fasilitas kesehatan, seperti itu ya teman-teman. Terus kita lanjutkan ya. Nah, angka kematian bayi itu berkisar. Nah, di sini sudah saya cantumkan persenan ya, teman-teman. Jadi, angka kematian bayi itu biasanya terjadi karena aspeksia neonatorum atau BBLR, infeksi, trauma, persalinan juga bisa ya, teman-teman. Tapi di sini yang paling tinggi biasanya itu aspeksia neonatorum ya, teman-teman, seperti itu. Jadi di situ susahnya bayi bernapas teman-teman, seperti itu. Langsung kita lanjutkan ke kehamilan remaja. Nah, kehamilan remaja kenapa juga merupakan suatu masalah, karena kita ketahui ya teman-teman, di lingkungan kita itu lumayan banyak anak-anak muda atau yang masih remaja itu sudah menikah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini merupakan suatu masalah juga, karena kenapa? Dia juga termasuk keempatnya yang sudah saya bahas tadi teman-teman, terlalu muda, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sini 60% kehamilan pada remaja adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kenapa di sini ada pun yang saya sebutkan tadi, dia remaja sudah dinikahkan, tapi ada pula dia yang kebobolan teman-teman. Nah, yang kebobolan ini merupakan suatu masalah karena dia lebih banyak tidak bisa menerima kehadiran bayinya tersebut teman-teman. Nah, jadi sekitar 60% ya teman-teman. Terus juga ada rata-rata pernah melakukan hubungan seksual pertama kali di bawah usia 15 tahun. Nah, di sini juga merupakan bahaya teman-teman, karena di bawah 15 tahun itu juga merupakan bahaya, akan merujuk ke kematian tadi teman-teman. Nah, di situ mereka rata-rata pernah melakukan hubungan seksual itu di bawah 15 tahun. Kalau misalkan juga tidak merujuk ke kematian teman-teman, itu juga akan mengakibatkan suatu masalah atau penyakit, seperti itu ya teman-teman, di kehamilan remaja ini. Terus juga 15 juta remaja usia 15 sampai 19 tahun pernah melahirkan. Nah, di sini ya teman-teman. Terus selanjutnya ada aborsi yang tidak aman atau unsafe abortion yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman. Jadi dari unsafe abortion ini teman-teman, yaitu merupakan suatu abortus yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih atau kompeten, sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian. Nah, jadi unsafe abortion ini teman-teman, dia tuh melakukan aborsi tetapi dengan orang yang memang tidak terlatih. Jadi misalkan saja kepada
dukun kampung, misalkan ya teman-teman, kita sebut saja seperti itu, atau misalkan dia menggugurkan dengan cara obat-obatan atau seperti apa itu teman-teman. Nah di sini dia merupakan suatu masalah di lingkungan ya teman-teman, karena ini sering sekali terjadi di lingkungan. Terus juga di sini kehamilan usia remaja seringkali berakhir dengan aborsi yang biasanya tidak aman dan meningkatkan resiko kematian. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman, ya kebanyakan remaja itu dia kebobolan dan tidak bisa menerima kehadiran sang bayi seperti itu, teman-teman. Makanya dia melakukan aborsi ini sehingga berujung kematian. Ini sangat berbahaya seperti itu, teman-teman. Jadi terus juga di sini adapun dari aborsi ini, teman-teman, aborsi itu bisa terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada aborsi yang secara spontan atau dia memang gugur secara sendirinya, itu sekitar 10-15% dari 6 juta kehamilan. Kita patokan saja 6 juta kehamilan ya teman-teman. Nah di sini dia 10-15%-nya itu teman-teman. Terus juga ada yang buatan. Nah kenapa di sini ada yang buatan? Buatan itu ya dia yang melakukan aborsi secara sendiri. Maksudnya itu dia tidak lepas sendiri, tapi dia dilakukan. Dia memang disuruh untuk gugur seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada 750.000 sampai 1,5 juta orang teman-teman. Ini sangat miris ya teman-teman. Terus juga adapun profil abortus yang sudah saya dapatkan yaitu menikah itu sekitar 89%, yang belum menikah itu sekitar 11% teman-teman. Nah yang belum menikah ini kisaran umur kurang dari 19 tahun itu sekitar 15% teman-teman. Terus juga ada 20-29 tahun yaitu 51%, 30-39 tahun 26%, dan 40 tahun sekitar 8% teman-teman. Jadi saya sangat sedih sekali mendengar aborsi yang seperti ini ya teman-teman, karena tidak hanya bahaya untuk dirinya saja seperti itu, tapi juga sangat berbahaya, intinya bisa menyebabkan kematian seperti itu teman-teman. Terus lanjutkan lagi yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga non nakas. Nah jadi di sini adanya komplikasi yang mungkin timbul karena pertolongan persalinan oleh dukun atau non-nakes. Nah, jadi di sini pertolongan persalinan yang memang bukan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Misalkan saja dokter, bidan, dan sebagainya macam. Tapi dia melakukan persalinan itu dengan orang-orang non-nakes seperti misalnya dukun kampung. Dari awal kita membahas dukun kampung ya teman-teman di sini, karena memang di lingkungan kita itu masih banyak sekali dukun kampung ya teman-teman. Terus di sini yang pertama yaitu partusnya macet. Terus juga ada yang kedua kematian janin dalam rahim. Terus juga ada yang ketiga ruptur uteri, perdarahan akibat kesalahan pertolongan, robekan jalan lahir, retensio plasenta, suasio plasenta, infeksi berat, dan mortalitas bayi. Nah di sini banyak sekali komplikasi yang akan terjadi teman-teman, yang akan menyebabkan dan merujuk lagi ke awal tadi, ke kematian teman-teman. Ini sangat berbahaya. Terus kita lanjutkan teman-teman. Adapun penyakit menular seksual atau PMS. Nah, di sini yang sudah saya cantumkan yaitu perilaku seks yang tidak aman. Nah, yang tidak aman ini maksudnya teman, dia yang melakukan tidak seharusnya dia lakukan seperti itu teman-teman. Misalkan saja kan dia melakukan hubungan di luar bagaimana ya? Dia tidak menikah seperti itu teman-teman, tapi dia melakukan hubungan seks secara bebas. Terus juga kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi. Nah, dia kurangnya mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Dia asal-asalan seperti itu teman-teman. Jadi dia melakukan dengan cara asal-asalan. Terus juga nafsa yang didapat remaja. Nafsa teman-teman ini sangat berbahaya ya teman-teman. Belum dioptimalkannya program pendidikan seks bagi remaja. Nah jadi penyakit menular ini kalau menurut saya memang karena kurangnya ilmu pengetahuan atau literasi yang mereka dapatkan tentang
tentang reproduksi, seperti itu teman-teman kalau menurut saya ya kalau di sini. Terus juga yang terakhir tuh kecenderungan perempuan atau remaja putri lebih besar untuk terinfeksi PMS atau HIV/AIDS. Kenapa? Karena memang kita sebagai seorang perempuan ya, saya juga sebagai seorang perempuan, kenapa bisa sangat berbahaya? Karena ya kita ketahui kita dari cara cebok saja itu sudah berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Itu sangat harus kita ketahui seperti itu. Dan mulai dari sekarang mulai kita harus belajar tentang reproduksi kita agar kita tetap terhindar dari berbagai macam penyakit apapun itu ya teman-teman. Terus kita lanjutkan perilaku dan sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan di komunitas. Nah, jadi di sini perilaku sosial dan budaya itu ada dua macam ya teman-teman. Ada yang menguntungkan dan merugikan seperti itu. Nah, terus di sini yang menguntungkan nih, upacara 7 bulanan bagi ibu hamil memperlihatkan perhatian dan dukungan yang lebih terhadap ibu hamil. Terus memanfaatkan tanaman tradisional atau tanaman obat untuk mengobati penyakit. Nah, di sini perilaku tersebut itu lumayan mempengaruhi ya teman-teman di komunitas. Karena kenapa? Nah, seperti yang menguntungkan ini teman-teman, itu bisa kita lihat di situ. Dengan upacara 7 bulanan seperti itu teman-teman, itu memperlihatkan siapa saja sih yang perhatian dengan ibu tersebut. Nah, dia di situ ibu akan merasa dia diperhatikan oleh orang banyak. Terus di situ jadinya dorongan emosi, terus juga pikirannya dia selalu positif di situ. Terus juga dia merasa yakin akan kehamilannya di situ ya teman-teman. Tapi di sini juga ada perilaku yang merugikan. Nah, di mana di situ mitos yang berkembang di masyarakat, misalnya teman-teman, ibu hamil dilarang makan ikan, nanti anaknya bawa amis. Kita pernah mendengar mitos-mitos semacam itu kan ya teman-teman. Ada juga yang ibu hamil dilarang makan ini itu. Terus itu juga ibu hamil atau ibu setelah bersalin tidak boleh keluar rumah, nanti kenapa-napa. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya mitos semacam itu sebenarnya itu sangat berpengaruh. Nah, kenapa di sini disebut merugikan? Nah, ibu hamil dilarang makan telur misalkan nih teman-teman. Padahal kan kita ketahui bahwa telur itu dia sangat bagus teman-teman. Ibu hamil atau ibu melahirkan itu sebenarnya tidak diharuskan untuk berpantangan. Karena kenapa? Karena dia harus mencukupi kebutuhannya, misal protein, karbohidrat, segala macam itu dia harus cukupi teman-teman. Kalau misalkan dilarang dia makan ini itu, berarti kita melarang ibu tersebut untuk cukup dalam asupan gizinya. Kalau misalkan dia kurang dalam asupan gizi tersebut, ya dia bisa menyebabkan pusing, terus bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Nanti ya dibilang lagi karena dia keluar rumah, seperti itu teman-teman. Sebenarnya tidak. Sebenarnya semuanya itu karena ibu hamil tersebut dilarang memakan makanan yang mengandung vitamin. Seperti itu teman-teman. Harusnya tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ibu hamil, ibu bersalin itu anjurkan saja dia memakan semuanya agar semuanya tercukupi dan dia terhindar dari sakit-sakit yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu juga agar ASI yang dia keluarkan itu lancar dan anak yang melakukan atau menyusui ini teman-teman, dia akan mendapat asupan apa yang seperti ibunya yang dimasukkan oleh ibunya. Misalkan gizi, misalkan vitamin yang ibunya makan, itu anaknya juga akan dapat. Kalau misalkan ibunya tidak memakan makanan yang bergizi, anaknya juga tidak akan mendapat asupan gizi dari ibunya. Seperti itu ya teman-teman. Langsung kita lanjut. Pembinaan peran serta masyarakat. Nah, jadi di sini ada pembinaan peran serta masyarakat ya teman-teman. Di mana di sini dia itu merupakan suatu peran pada masyarakat untuk keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri, keluarga dan masyarakatnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus juga di sini ada tujuannya, yaitu seperti yang sudah kita lihat,
Itu dia dapat upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara terorganisasi meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Upaya meningkatkan peran pemimpin di masyarakat juga itu ada upayanya ya teman-teman. Meningkatkan peran pemimpin di masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat, dorongan masyarakat untuk mengenali potensi yang tersedia. Terus juga yang selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Nah, di mana di sini kita itu sesuai dengan Kepmenkes 900 garis miring Menkes garis miring seperti itu ya teman-teman. Terus juga selanjutnya dalam melaksanakan pelayanan kebidanan, bidan harus melaksanakan pencatatan hasil. Pencatatan hasil pelayanan baik berupa rekam medis kebidanan untuk setiap pasien maupun rekapitulasi hasil pelayanan sebagai dasar untuk pembuatan laporan. Mungkin bisa dibaca ya teman-teman di sini. Bidan setiap memberikan pelayanan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi yang dibuat dalam rekam medis sekurang-kurangnya meliputi. Nah, ini yang harus kita liputi di dalam yang harus kita tulis seperti itu ya teman-teman. Terus juga bidan sedapat mungkin memberikan kartu menuju sehat atau KMS ibu hamil dan balita atau buku KIA yang telah diisi dengan hasil pemeriksaan setiap balita bumil untuk dibawa pulang. Terus juga ada pelaporan yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan program pemerintah khususnya dalam pelayanan KIA KB. Pelaporan ditunjukkan ke puskesmas setempat sebulan sekali. Terus juga, di sini yang sudah saya sebutkan tadi, pencatatan dan pelaporan perlu kita ketahui sendiri ya teman-teman. Pencatatan ini sendiri itu merupakan kegiatan pendokumentasian aktivitas dalam bentuk tulisan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu harus kita catat teman-teman. Jadi di sini pencatatan itu dilakukan bisa di atas kertas, bisa di komputer, di laptop, tablet, HP, itu juga bisa ya teman-teman. Terus juga bentuk pencatatan ini bisa berupa tulisan, grafik, gambar, maupun suara. Nah, pokoknya kita harus mencatat apapun yang kita lakukan, karena itu sangat penting teman-teman. Karena apa yang kita lakukan itu semuanya melintasi jalur hukum. Nah, karena kita bersangkutan dengan angka kematian. Begitu ya teman-teman. Terus selanjutnya pelaporan, di mana pelaporan ini catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang dengan kegiatan tersebut. Nah, jadi pelaporan ini dari semua pencatatan kita tersebut bukan kita catat, tapi memang kita rapikan lah dari yang si pencatatan ini, terus kita laporkan. Nah, kegiatan kita tuh harus kita laporkan seperti itu teman-teman. Terus juga ada pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak atau PWS-KIA ya teman-teman. Nah, jadi PWS-KIA ini alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA di suatu tempat atau puskesmas atau kecamatan. Nah, secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan dapat bertahap di desa yang cakupan pelayanan KIA-nya masih rendah. Seperti itu teman-teman. Terus di sini ada tujuannya ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Nah, tujuan dari PWS-KIA jadi memantau kecukupan atau cakupan pelayanan KIA yang dipilih sebagai indikator secara teratur, bulanan dan terus-menerus di tiap desa. Seperti itu ya teman-teman. Terus membangkitkan peran PAMO setempat dalam menggerakkan sasaran dan mobilisasi, seperti itu teman-teman. Terus di sini ada langkah-langkah pendekatan edukatif yang sudah saya cantumkan, yaitu pendekatan pada tokoh masyarakat. Begitu teman-teman. Jadi di sini kita melakukan pendekatan edukatif. Jadi dimulai dari mendekati tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya saja kita di suatu desa itu mendekati tokoh masyarakat seperti ulama misalkan. Terus siapa saja yang didekati oleh warga seperti itu teman-teman. Terus juga seperti RT misalkan seperti itu ya. Terus juga ada pendekatan pada provider. Terus juga pengumpulan data primer dan sekunder seperti itu teman-teman. Nah, di sini prinsip pelayanan kebidanan di komunitas, yaitu pelayanan kebidanan
adalah suatu pelayanan yang didasarkan pada perhatian terhadap kehamilan sebagai suatu bagian penting dari kesehatan, teman-teman. Terus di sini ya teman-teman, kita itu dari prinsip pelayanan kebidanan di komunitas ini, kita harus melakukan yang namanya informed consent. Nah, informed consent ini sebelum kita melakukan tindakan apapun, yaitu dia diberi informasi dulu. Nah, informed consent ini kita memberitahu apa yang ingin kita lakukan kepada pasien. Nah, kita beritahukan, terus kita minta persetujuannya. Nah, kita minta persetujuannya untuk tindakan yang mau kita lakukan tersebut. Jadi kita perlu ya teman-teman, jadi perlu informed consent terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan seperti itu. Terus juga ada informed choice. Nah, di mana informed choice ini wanita mau melahirkan diberi pilihan dalam mengambil keputusan tentang proses melahirkannya. Nah, jadi itu kita memberi pilihan kepada ibu yang ingin melahirkan ini. Jadi dia harus memilih pilihan tersebut seperti itu, teman-teman. Terus bina hubungan baik dengan ibu, yaitu dalam melakukan berbagai sisi kehidupan. Terus beri asuhan dan berkelanjutan. Terus juga di sini adapun pelayanan kebidanan di komunitas. Nah, pelayanan kebidanan di komunitas ini teman-teman yaitu melewati 4 tahap. Ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dimana di sini sangat penting ya teman-teman. Dimana promotif ini merupakan promosi kesehatan. Nah, biasanya promotif ini teman-teman lebih cenderung kepada penyuluhan. Misalkan seperti itu teman-teman. Nah, dia akan memberikan promosi kesehatan agar dapat mencegah, mengobati, atau mengembalikan semuanya. Dia memberikan awalan dari semuanya agar kita dapat mengantisipasi yang selanjutnya seperti itu teman-teman. Terus juga di sini ada preventif. Nah, di mana preventif ini sudah mulai mencegahnya teman-teman. Dia usahanya sudah mulai untuk mencegah apapun itu. Misalkan saja nih di suatu daerah lagi musim sakit gigi misalkan ya teman-teman, musim. Nah, jadi teman-teman misalkan saya sakit gigi. Nah, di situ untuk mencegahnya itu kita mengajarkan langsung apa sih yang harus kita ajarkan untuk dapat mencegah terjadinya sakit gigi tersebut. Nah, di preventif ini teman-teman. Terus ada kuratif, mengobati. Jadi yang sudah sakit itu biasanya kita obati. Jadi itu berada di tahap kuratif teman-teman. Terus ada juga di rehabilitatif. Rehabilitatif ini untuk mengembalikan lagi. Bagaimana cara kita mengembalikan dia yang sudah terinfeksi, ibaratnya teman-teman, ke keadaan awal seperti itu teman-teman. Jadi keempat tahap ini sangat penting teman-teman dalam pelayanan di komunitas. Nah, mungkin dari semua yang saya sampaikan tadi, argumen saya ya teman-teman tentang pembelajaran saya ini, tentang tugas saya ini kepada ibu hamil atau ibu melahirkan, habis itu juga ibu nipas dan sebagainya macam ya teman-teman. Saya harap walaupun di komunitas adanya layak seorang dukun kampung yang kalian percayai seperti itu teman-teman, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian ke tenaga kesehatan yang memang benar-benar sudah terlatih seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Karena menurut saya dari semua yang sudah saya paparkan tadi, banyaknya angka kematian itu ya memang berasal dari kurangnya pengetahuan. Tingginya mitos di suatu lingkungan itu sangat berpengaruh ya teman-teman seperti itu. Karena itu dapat menyebabkan ya seperti tadi, misalkan saja bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya semuanya itu akan merujuk ke kematian teman-teman. Tapi di sini mungkin ada yang darurat dulu, misalkan kan seperti kurangnya gizi itu dapat mengakibatkan ibunya jadi kurang gizi, kurang energi kronik. Terus juga anaknya nanti bakal kekurangan gizi juga, terus anaknya bakal ada penyakit juga kan karena seperti itu. Nah, jadi di sini mulailah untuk
mendekati petugas kesehatan. Kalau misalkan memang tidak tahu, bisa tanyakan ke petugas kesehatan, seperti itu teman-teman. Karena di sini masalah-masalahnya yang sudah saya sampaikan tadi itu sangat-sangat berbahaya, seperti itu teman-teman. Saya saja sampai bingung bagaimana sih caranya agar di lingkungan kita ini kesejahteraannya itu meningkat, agar tidak ada lagi angka kematian, seperti itu teman-teman. Terus juga di sini tadi itu penolongnya teman-teman, penolong yang bukan dari tenaga kesehatan. Nah itu kan karena suatu daerah itu memang kebiasaannya memang lebih mempercayai orang yang sudah lama, misalnya saja dukun kampung seperti itu. Nah padahal kita tidak tahu seperti itu. Nah bagaimana sih beliau melakukannya, apakah steril, apakah tidak, terus adakah sudah beliau menjalani pendidikan, kita tidak tahu. Jadi itu sangat berbahaya. Terus juga ada penyakit menular juga tadi. Nah di situ jangan sampailah kita melakukannya, karena dampaknya itu sangat buruk teman-teman, sangat buruk dan akan mengakibatkan semuanya kacau. Mulai dari sosialmu akan kacau, terus juga pendidikanmu kacau, terus juga masa depan, semuanya akan kacau teman-teman, karena tidak bisa menerima keadaan seperti itu ya teman-teman. Terus juga banyak sekali ya teman-teman di sini. Terus juga pencatatan dan pelaporan tadi itu jangan sampai bagi teman-teman yang juga kuliah bidan ya, jadi atau ibu-ibu bidan, itu jangan pernah kita untuk bosan mencatat, karena di situ sumber dari segala hukum. Jadi kita memang sangat berbahaya di sini. Kita memang dituntut untuk mencatat. Kalau misalkan tidak, kita akan sangat berada di garis bahaya itu, karena kita bisa saja terjerat hukum karena tidak melakukan pencatatan dalam kegiatan kita. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.